Hari itu tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2001 sekitar jam 8 pagi. Usai melakukan rutinitas pagi dengan diantar sopir menggunakan mobil miliknya, Hakim Syafiuddin Kartasasmita berangkat kerja dari rumahnya menuju ke kantor. Di dalam perjalanan, tanpa sepengetahuan dari Hakim Syafiuddin, rupanya mobil yang beliau tumpangi itu telah diikuti oleh dua pria asing yang mengendarai sepeda motor RX. Saat mobil melintasi Jalan Sunter Raya Kemayoran, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari arah belakang. Ternyata sumber suara itu berasal dari ban kanan belakang mobil yang ditumpangi oleh Hakim Syafiuddin yang kala itu dengan sengaja ditembaki si pengendara motor RX. Dalam kondisi yang seperti itu, seketika mobil Honda CR-V berwarna silver dengan nopol D99KZ yang dikendarai oleh sopir dari Hakim Syafiuddin langsung oleng sehingga menabrak warung rokok sekaligus lapak tukang cukur yang berada di sisi jalan. Mengalami kejadian yang tidak biasa, sontak Hakim Syafiuddin Kartasasmita yang merasa terkejut langsung berteriak meminta pertolongan. Namun naas, upaya yang dilakukan oleh beliau sama sekali tidak berarti apa-apa karena sepersekian detik berikutnya, tiba-tiba saja sepeda motor RX King yang sedari tadi mengikuti sudah berhenti di depan mobil Honda CR-V milik Hakim Syafiuddin Kartasasmita. Tanpa menunggu aba-aba, salah satu penumpang dari sepeda motor RX King bergegas turun dari motor tersebut kemudian berjalan menuju ke arah Hakim Syafiuddin sembari menodongkan senjata api jenis FN45. Nah guys, si pengendara dari motor itu pun juga turun dari motor tersebut tanpa mematikan mesin dari sepeda motor RX King, kemudian bergabung dengan temannya yang sudah menodongkan pistol. Pria itu kemudian berdiri tepat di samping rekannya tersebut dan langsung menodongkan senjata api ke arah warga sekitar yang menyaksikan perbuatan mereka supaya tidak ada orang yang berani menghalangi aksinya. Nah guys, bisa dipastikan ya kalau situasi di jalanan kala itu sangatlah tegak. Banyak orang yang menyaksikan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mencegah tindakan dari kedua pemuda tersebut. Di tengah-tengah keadaan gawat yang sedang berlangsung, salah satu dari pemegang pistol itu kemudian menarik pelatuknya sebanyak 4 kali dan mengarahkan ke dalam mobil yang menjadi tempat duduk dari Hakim Syafiuddin Kartasasmita. Dengan secepat kilat, keempat timah panas itu menembus bagian lengan, dada hingga rahang kanan dari Hakim Syafiuddin. Setelah memastikan bahwa target mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya, kedua pelaku penembakan itu bergegas melarikan diri dengan memacu sepeda motor RX King menggunakan kecepatan semaksimal mungkin. Selang beberapa menit kemudian, ketika situasi dirasa sudah aman, orang-orang yang menyaksikan kejadian barusan segera menolong Hakim Syafiuddin Kartasasmita. Saat itu guys, beliau masih bisa bernafas meskipun kondisinya sudah sangat lemah. Namun setibanya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, Hakim Syafiuddin Kartasasmita tidak berhasil diselamatkan karena dinyatakan sudah meninggal dunia saat di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Syafiuddin Kartasasmita merupakan seorang hakim spesialis untuk kasus-kasus berat pada zaman Orde Baru yang kerap mengadili perkara-perkara yang beresiko tinggi. Hakim Syafiuddin Kartasasmita merupakan seorang pria yang lahir pada 5 Desember 1940. Beliau adalah seorang alumni lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Semasa karirnya, Hakim Syafiuddin Kartasasmita telah meraih berbagai macam prestasi dan pencapaian yang cukup mentereng. Di antaranya adalah mendapat penghargaan Bintang Satya Lencana Karya Sewindu pada tahun 1996.
Lalu di tahun 1999, beliau menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Masih di tahun itu juga, beliau dipercaya untuk menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum tahun 1999. Hakim Syafie-Udin Kartasasmita mendapatkan penghargaan-penghargaan itu tidak semata-mata mendapatnya dengan begitu saja. Hakim Syafie-Udin menerima tanda kehormatan tersebut sebab beliau merupakan Ketua Umum MA yang tegas dalam menangani kasus-kasus kelas kakap pada eranya. Hakim Syafie-Udin sendiri memang dikenal sebagai seorang penegak hukum yang berdedikasi tinggi, bersih, tidak pandang bulu, serta tegas menghadapi para koruptor. Kendati demikian, di mata Soimah, istri pertama dari Hakim Syafie-Udin, menjelaskan kalau suaminya adalah tipe orang yang sangat pendiam. Namun meskipun beliau merupakan sosok pendiam, tetapi Hakim Syafie-Udin memiliki sisi humoris, pandai bersosialisasi dengan siapa saja dan tidak memiliki musuh. Akan tetapi dikarenakan profesi yang diembannya sebagai Hakim Agung yang tegas membuat beliau menjadi hakim yang sulit ditaklukkan oleh beberapa pihak. Terkhusus bagi kaum elit di negara yang kita cintai ini yang ingin bermain kotor di belakang. Entah itu dari kalangan pengusaha, kalangan pejabat maupun dari kalangan yang juga merupakan penegak hukum itu sendiri. Salah satu rekan Hakim Syafie-Udin yaitu Hakim Agung Sunu Wahidin pernah mengungkapkan bahwasanya dulu beliau sempat ditawari uang sebesar 20 miliar terkait kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Namun tawaran menggiurkan itu ditolak mentah-mentah oleh Hakim Syafie-Udin Kartasasmita. Di balik kekokohan prinsip dari Syafie-Udin Kartasasmita saat menjadi seorang hakim, tak jarang membuat beliau kerap berbagi keluh kesah dengan sang istri yakni Soimah mengenai kelelahannya menjadi seorang hakim agung yang sering dibebani berbagai perkara-perkara yang sulit. Terlebih lagi ketika dirinya mendapatkan tuduhan serius tentang penerimaan uang suap karena menolak menjadi pimpinan sidang kasus Joko S. Chandra, yang kemudian tugas itu ditangani oleh salah satu rekannya yakni Sunu Wahidin. Menurut Ketua Komisi Ombudsman menduga kalau Hakim Syafie-Udin Kartasasmita menerima uang suap serta berpendapat kalau Hakim Sunu Wahidin bukanlah orang yang tepat dalam menangani perkara kasus Joko S. Chandra yang berdimensi publik internasional. Masih menurut penjelasan dari Ketua Komisi Ombudsman berpendapat seharusnya Hakim Syafie-Udin Kartasasmita lah yang lebih tepat dalam menangani kasus tersebut. Karena tuduhan itu, Hakim Syafie-Udin mengatakan kepada istrinya Soimah kalau tuduhan menerima suap ini merupakan fitnah yang sangat keji bagi beliau. Tapi pada akhirnya dugaan Ketua Komisi Ombudsman itu ditepis oleh Ketua MA Bagirmanan. Menurut Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan menjelaskan kalau Hakim Syafie-Udin menolak untuk menyidangkan perkara Joko S. Chandra sebab Hakim Syafie-Udin telah mengetahui seluk-beluk dibebaskannya Joko S. Chandra. Maka dari itulah Hakim Syafie-Udin melaporkan hal tersebut serta meminta Ketua MA agar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan yang mencuat sehubungan dengan putusan kasasi perkara Joko S. Chandra mengenai skandal kasus korupsi Kesi Bank Bali. Nah guys, menjadi seorang Hakim Agung, apalagi dengan diberinya tanggung jawab menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kaum elit, tentu saja bukanlah perihal yang mudah bagi Hakim Syafie-Udin. Akan tetapi hebatnya adalah beliau mampu menangani serta menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Beberapa kasus besar yang pernah beliau tangani diantaranya ialah kasus Soeharto perihal penyelewengan dana yayasan, kasus Bob Hasan tentang korupsi kasus proyek pemotretan dan pemetaan hutan lindung,
Hingga kasus korupsi tukar guling aset milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti yang menyeret sejumlah nama besar termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT Goro Batara Sakti yakni Ricardo Gela. Bagi Hakim Syafiuddin, kasus kasasi Tommy Soeharto lah yang menjadi kasus terberat dari semua kasus yang pernah beliau tangani. Kepada istri pertamanya, beliau mengeluh capek sekaligus lelah menangani kasus tersebut. Pada bulan Oktober tahun 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Tommy Soeharto dan Ricardo tidak bersalah atas tuduhan kasus korupsi tukar guling aset Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Namun 1 tahun kemudian atau tepatnya pada bulan September tahun 2000, Hakim Syafiuddin selaku pemimpin panel 3 Hakim Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Syafiuddin kemudian menyatakan kalau Tommy Soeharto dan Ricardo bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 bulan. Di mana hukuman ini sebenarnya lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menghendaki hukuman selama 2 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah atas kasus korupsi tukar guling aset milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti. Kasus tersebut dinilai telah merugikan negara mencapai sebesar 96,9 miliar. Selain divonis hukuman 18 bulan penjara, keduanya juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar 10 juta rupiah serta dituntut mengembalikan atau mengganti kerugian negara sebesar 96,9 miliar. Menanggapi keputusan dari Hakim Syafiuddin, Tommy Soeharto dan Ricardo mengeluarkan reaksi yang berbeda. Pada saat itu, Ricardo mengaku menyesal serta mengakui perbuatannya lalu mengajukan gerasi kepada Presiden. Sedangkan untuk Tommy Soeharto menunjukkan reaksi berbeda yakni tanpa mengakui bersalah dia pun turut memohon gerasi sekaligus meminta peninjauan ulang pada 31 Oktober tahun 2000. Akan tetapi guys, upaya permohonan gerasi yang diajukan oleh Ricardo dan Tommy tidak membuahkan hasil. Sebab 2 hari kemudian Presiden Abdul Rahman Wahid menolak permohonan gerasi mereka berdua melalui keputusan Presiden nomor 176-G-2000. Sehari sesudah gerasi ditolak, tepatnya pada tanggal 3 November tahun 2000, Tommy Soeharto dilaporkan kabur usai berhasil memalsukan identitasnya menjadi Ibrahim. Alhasil nama Tommy langsung masuk ke dalam list panjang daftar pencarian orang alias buronan. Menanggapi kasus pelarian Tommy di tanggal 10 November tahun 2000, Kepolisian Republik Indonesia melayangkan surat kepada Interpol yang berisi permintaan bantuan untuk mencari keberadaan dari Tommy Soeharto. Pada masa itu, Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya memimpin tim Kobra dengan mengandalkan sejumlah anggota penyidik spesialis. Biarpun memiliki anggota profesional, perburuan Tommy Soeharto tidak berlangsung mudah. Apalagi yang mereka kejar merupakan putra dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Para penyidik menelusuri sejumlah lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi persembunyian dari Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pada kala itu guys, polisi mengirim 18 tim untuk melakukan penggerebekan di 18 titik lokasi pada tanggal 14 November tahun 2000. Sebanyak 206 anggota polisi diturunkan secara serentak dalam rangka menggeledah kediaman keluarga besar Soeharto yang berlokasi di Jalan Cendana, Jakarta. Salah satu target lokasi penggeledahan adalah menemukan bunker yang ada di dalam rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian dari Tommy.
Demi mencari keberadaan bunker itu, penyidik melakukan pencarian dari mulai mengangkat karpet, mengetuk-ngetuk pintu hingga membuka semua lemari yang ada di sana. Para penyidik berusaha dengan semaksimal mungkin guna menemukan bunker persembunyian dari Tommy Soeharto. Namun saat itu semua upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengenai pencarian bunker tersebut belum membuahkan hasil. Sementara itu guys, di waktu yang bersamaan dengan pihak berwajib yang mencari keberadaan dari Tommy Soeharto, Hakim Syafie-Udin Kartasasmita tengah menangani kasus korupsi proyek pemotretan dan pemetaan hutan lindung yang dilakukan Bob Hasan, yaitu seorang pengusaha kelas kakap sekaligus mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Proses kasasi yang diajukan oleh pengusaha sekaligus mantan Menteri Bob Hasan secara tegas ditolak oleh Hakim Syafie-Udin Kartasasmita selaku Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Hasil dari sidang MA menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa Bob Hasan sudah sangat tepat sehingga Hakim Syafie-Udin Kartasasmita menguatkan putusan tersebut dalam proses kasasi itu. Di samping mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun, Bob Hasan juga diwajibkan membayar denda sebesar 15 juta rupiah serta mengganti kerugian negara sebesar 243 juta dolar atau setara dengan 2,3 triliun. Di sisi lain nih guys, aparat kepolisian masih terus disibukkan dengan upaya pencarian bunker yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian dari Tommy Soeharto. Pada tanggal 16 Januari tahun 2001, penyidik dari tim Kobra kembali memeriksa kediaman keluarga Tommy Soeharto yang terlewatkan untuk mencari tahu kebenaran dari ada atau tidaknya bunker itu. Aparat kepolisian dengan terpaksa membongkar salah satu lantai rumah yang berlokasi di Jalan Cendana nomor 12 Jakarta. Ketika lantai berhasil dibongkar, benar saja mereka menemukan sebuah ruangan berukuran 4 x 4 meter persegi dengan kedalaman 3 meter. Ruangan itu nampak begitu terawat, rapi dan juga sangat bersih. Di dalam bunker itu juga ada sebuah lemari serta kitchen set yang melengkapi ruangan tersebut. Namun sayangnya apa yang mereka cari yakni keberadaan dari Tommy Soeharto tidak berhasil ditemukan di sana. Tidak mau menyerah begitu saja, tim Kobra yang dipimpin langsung oleh Tito Karnavian terus melakukan pencarian dengan melibatkan sejumlah orang yang diduga kuat mengetahui keberadaan dari Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pencarian itu pun memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai pada akhirnya, titik terang pencarian tersebut baru mereka dapatkan setelah peristiwa naas yang menimpa Hakim Syafie-Udin Kartasasmita, di mana beliau tewas ditembak oleh 2 orang asing saat dalam perjalanan menuju ke kantornya. Di sisi lain guys, berita penembakan Hakim Agung Syafie-Udin Kartasasmita tentu saja dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit dari keluarga, sanak saudara, dan rekan kerja yang syok dengan kejadian tersebut. Penembakan Hakim Agung Syafie-Udin Kartasasmita yang dilakukan oleh 2 pemuda di pagi hari dan di tengah ramainya jalanan kota metropolitan Jakarta tentu saja langsung membuat masyarakat Indonesia gempar dengan hal tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang menduga kalau kemungkinan kasus penembakan yang menewaskan Hakim Syafie-Udin merupakan bagian dari rencana Tommy Soeharto dalam menyingkirkan Hakim Agung yang menjatuhinya vonis penjara. Sementara dari pihak penegak hukum usai mendapati laporan penembakan Hakim Syafie-Udin Kartasasmita, tim Kobra yang dikomandani oleh Kepala Satuan Reserse Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Tito Karnavian bergerak cepat untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Dalam upaya memecahkan kasus penembakan Hakim Syafie-Udin,
Tim penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan serta mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Dari beberapa informasi yang telah dikumpulkan, aparat kepolisian mensinyalir bahwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Alhasil dari penyelidikan kasus tersebut, sejumlah nama-nama besar di Indonesia masuk dalam daftar kecurigaan pihak berwajib. Berdasarkan informasi yang telah dikantongi tim penyidik dari beberapa orang saksi yang berada di lokasi kejadian, terkuaklah ciri-ciri fisik dari kedua pelaku penembakan Hakim Syafriuddin Kartasasmita. Para saksi mata di lokasi mendeskripsikan bahwa si penembak satu alias si penumpang memiliki perawakan tubuh besar, tinggi sekitar 170 cm, warna kulit coklat kehitaman, berkumis tipis, rambut cepak, memakai jaket hitam, memakai celana jeans biru, sepatu cat berwarna putih serta tidak memakai helm. Sedangkan untuk si pengendara motor alias si penembak dua dilaporkan hanya memakai helm full face, berjaket kulit hitam dan memakai celana jeans pada saat kejadian berlangsung. Dengan informasi tersebut, aparat kepolisian tidak mau membuang banyak waktu. Mereka segera melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku penembakan yang menewaskan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Singkat cerita nih guys, dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan atau tepatnya pada tanggal 7 Agustus tahun 2001, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus salah satu dari kedua pelaku penembakan yang bernama Mula Warman selaku pengendara sepeda motor RE King atau pelaku penembakan dua. Ia ditangkap saat berada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Mula Warman langsung digiring ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari mulut Mula Warman itulah akhirnya terkuak mengenai identitas dari pelaku penembakan yang merupakan partnernya dalam menghabisi Hakim Syafriuddin Kartasasmita. Sehari setelah penangkapan dari Mula Warman, pelaku lainnya yang bernama Novel Haddad juga berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian. Berdasarkan dari proses interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap kedua pelaku, akhirnya terkuaklah bahwa dalang dari pembunuhan Hakim Syafriuddin adalah Tommy Soeharto. Kedua pelaku itu menjelaskan kalau dalam misi penembakan itu, kedua tersangka mengaku diberi imbalan sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu guys, sehari sebelum pelaku penembakan Hakim Syafriuddin Kartasasmita terungkap, perburuan Tommy Soeharto yang sebelumnya sempat terhenti akhirnya mendapatkan petunjuk baru. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2001, aparat kepolisian berhasil menahan salah satu teman baik Tommy yang bernama Hesti di apartemen Cemara Menteng, Jakarta Pusat. Keterangan tambahan juga didapat keesokan harinya saat pihak berwajib berhasil menangkap kedua tersangka pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin yang diketahui ternyata juga melibatkan nama Mandala Hutomo Putra alias Tommy Soeharto. Mengikuti petunjuk dari informasi yang dikumpulkan oleh 25 orang penyidik dari tim Kobra menggiring mereka pada penemuan pola jaringan komunikasi dari orang-orang terdekat Tommy yang kerap dilakukan di 4 tempat yaitu Menteng, Pondok Indah, Bintaro, dan Pejaten. Dengan informasi tersebut, diam-diam aparat kepolisian bertugas memantau sinyal telepon serta merekam pembicaraan dari jaringan komunikasi Tommy dengan orang-orang yang sering dihubungi guna mencari keberadaannya. Melalui penelusuran jaringan komunikasi inilah, aparat kepolisian akhirnya mengetahui tempat persembunyian Tommy Soeharto di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Malio, Bintaro Jaya, Tangerang. Tidak mau bertindak secara gegabah, pihak berwajib memilih untuk memantau rumah itu terlebih dahulu hingga waktu penggerebekan yang sudah ditentukan.
Pada hari Rabu tanggal 28 November tahun 2001, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap Tommy Soeharto yang tengah tidur di dalam kamarnya. Keberhasilan tim Cobra dalam memburu Tommy Soeharto ini membuat 25 anggota tim Cobra mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat. Sedangkan sebagai pemimpin, Komisaris Polisi Tito Karnavian yang saat itu berpangkat Komisaris Polisi juga turut dinaikkan setingkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi. Kasus pembunuhan yang menewaskan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita pun akhirnya segera dibawa ke meja hijau. Pada tanggal 26 Juli tahun 2002, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Amiruddin Zakaria menyatakan bahwa Tommy Soeharto terbukti melakukan beberapa tindak pidana. Yang pertama adalah turut serta tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api hingga bahan peledak secara ilegal di apartemen Cemara dan Pondok Indah. Tindak pidana kedua yaitu membuka lowongan kerja yang menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dalam artian lain membujuk seseorang melakukan pembunuhan berencana. Tindak pidana ketiga atau yang terakhir yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau menggagalkan suatu perbuatan pegawai negeri dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Dari tindakan pidana yang disebutkan barusan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyatakan kalau Tommy Soeharto bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun. Menanggapi keputusan tersebut, Tommy Soeharto melalui penasehat hukumnya mengajukan langkah hukum berupa peninjauan kembali. Karena permohonan tersebut, Tommy Soeharto berhasil mendapatkan potongan hukuman yang semula dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Namun belum genap menjalani masa hukumannya. Pada tanggal 1 November tahun 2006, Tommy Soeharto dibebaskan lebih cepat setelah berkali-kali mendapatkan potongan masa tahanan. Sedangkan sehubungan dengan kasus pembunuhan Hakim Syafriuddin Kartasasmita yakni Novel Haddad dan Mula Warman selaku para eksekutor dari penembakan Hakim Syafriuddin dijatuhi vonis hukuman penjara selama seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pertama yaitu pembunuhan berencana dan dakwaan kedua yakni menggunakan senjata api ilegal. Diketahui vonis yang dijatuhkan kepada Novel Haddad dan Mula Warman sama persis dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim menjelaskan bahwa tindakan kedua terdakwa dinilai cukup sadis karena telah menghilangkan nyawa seorang hakim agung. Tindakan kedua terdakwa dinilai sangat-sangat kejam karena dilakukan di tempat umum di hadapan banyak orang dan dalam kondisi jalanan yang begitu ramai sehingga layak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.